Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa ansur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya zal jalali wal ikram. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah hingga detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Di antara nikmat yang Allah titipkan kepada kita adalah nikmat umur. Nikmat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari setiap yang kita manfaatkan terkait umur yang Allah telah berikan. Maka dari itu Bapak Ibu saudaraku yang berbahagia, persiapkan hujjah, persiapkan jawaban sebelum kita berada di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti biasa di pekan ganjil di hari Rabu gini kita membahas seputar masalah muamalah maliyah kontemporer. Pada kesempatan yang mulia ini Al-Fakir ingin mengulas seputar masalah konsep harta di dalam Islam. Nah, ibu bapak yang berbahagia, perkara harta ini perkara yang tidak boleh kita anggap sepele. Perkara yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, baginda Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Kata Nabi, tidak beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya beberapa persoalan. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi an arba', 4 pertanyaan. Apa di antara dari 4 pertanyaan itu? An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Pertanyaan yang kelak akan ditanya oleh Allah kepada kita masing-masing, yang membuat kita itu maknanya tidak beranjak, itu semua akan ditanya. Apa pertanyaannya? An malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Engkau peroleh dari mana? Diusahakan dengan cara yang halal atau tidak? Wa fima anfaqahu, engkau gunakan atau belanjakan untuk apa? Setelah mendapatkan, maka kelak juga akan ditanya, ini harta kau gunakan untuk apa? Maka dari itu ibu bapak yang berbahagia, banyak nanti di hari kiamat dari hamba Allah termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan azab dari Allah, bukan karena dia tidak salat, bukan karena dia tidak membayar zakat, bukan karena tak rajin berjemaah ke masjid, bukan karena dia tak peduli dengan orang lain. Tapi banyak orang nanti di hari kiamat mendapatkan azab dari Allah disebabkan perkara harta yang dia dapatkan. Dia tak peduli hartanya itu cara halal atau cara haram. Dia tak peduli harta itu boleh dia miliki atau tidak boleh. Karena sejatinya seorang muslim ketika dia punya harta, ketika harta itu halal, maka harta itu akan dihisab. Sebaliknya kalau harta itu harta yang haram, maka pemiliknya akan diazab. Karena Nabi mengatakan dalam sabdanya, misalkan di antara Nabi bersabda, la
la yu'jibuka imru'un, jangan takjub dengan seseorang, man kasaba malan min haram, berusaha mendapatkan harta dari cara-cara yang haram. Wa in anfaqa aw tasaddaqa bihi, jika harta yang haram itu diinfakkan atau disedekahkan, lam yuqbal minhu, tidak pernah infak sedekah dari yang haram itu diterima oleh Allah. Wa in amsaka, jika harta haram itu bersamamu, lam yubarik lahu fihi, tidak pernah dari harta yang haram itu mendatangkan keberkahan. Wa in mata, jika dia mati, wa tarokahu, meninggalkan harta yang haram, zadahu ilan nar, ini jadi bekal baginya masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia, harta yang halal pemiliknya akan dihisab, harta yang haram pemiliknya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski dia salat, meski dia puasa, meski dia itu bayar zakat, rajin berimpak bersedekah, datang ke masjid, bagus amalan soleh, ibadahnya bagus, tapi hati-hati jangan menganggap sepele tentang harta, jangan menganggap sebelah mata perkara harta. Bahkan Nabi SAW, perkara harta ini salah satu yang membuat hamba Allah kelak menjadi bangkrut di sisi Allah di hari kiamat. Kata Nabi dalam sabdanya, atadruna mal muflis, tahukah kalian apa disebut dengan bangkrut? Qalu, sahabat menjawab, apa kata sahabat? Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata', orang yang bangkrut itu tak punya dirham, tak punya kekayaan. Kata Nabi, qala innal muflisa min ummati, orang bangkrut dari umatku itu, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat, bisalatin wa siyamin wa zakatin, dia bawa pahala salatnya, dia bawa pahala zakatnya, dia bawa pahala puasanya, bahkan pahala haji dan umrohnya, ibadah mahdohnya dia bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ditimbang pahalanya banyak, ya'ti, datang kelompok yang memprotes. Siapa kelompok itu? Di antaranya kata Nabi, wa akala mala haza, orang yang mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak hak. Ini akan diselesaikan kelak di hari kiamat. Dengan apa penyelesaiannya? Qudiya min hasanati, akan ditebus dengan pahala yang dia punya. Pahala apa? Pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Bukan berarti dia berjamaah salat ke masjid tak berpahala, berpahala. Namun ketika dia tak peduli dengan hartanya, maka pahala-pahala ini bisa jadi terkikis, habis, diakibatkan perkara harta yang tak dia peduli halal atau haramnya. Bahkan kata Nabi, wa in faniyat hasanatuhu, ketika hartanya, pahalanya habis, qabla an yuqda ma alai, sebelum selesai urusannya dengan orang lain. Apa kata Nabi SAW? Ukhiza min khotoyahum, akan dipindahkan dosa orang itu kepadanya. Harta orang yang hari ini kita ambil, belum selesai, besok di hari kiamat akan kita tebus dengan pahala kita. Andaikan pahala ibadah kita habis, khuzhiza min khotoyahum, dipindahkan pahala dosa orang tadi kepadanya, summa turiha finnar, kemudian dia dilemparkan, dicampakkan ke neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang bangkrut Bapak Ibu. Maka dari itu jangan pernah menganggap sepele tentang harta ini, karena perkara harta ini akan banyak menyengsarakan dan mencelakakan seseorang kelak di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu kalau kita merujuk kepada nas-nas syar'i, di antaranya di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surah keempat, surah An-Nisa ayat ke-29. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu. Allah seru mereka yang beriman. Kenapa yang beriman diseru oleh Allah? Karena orang beriman inilah yang mau dan sanggup mengamalkan, mentaati syariat perintah Allah. Yang kedua, kenapa orang beriman dipanggil oleh Allah? Bukti keimanan seseorang itu harus ada buktinya. Orang beriman tidak cukup omong doang. Orang beriman itu buktinya apa? La ta'kulu, janganlah kalian wahai orang beriman, amwalakum bainakum, memakan harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan jalan yang batil. Maka konsekuensi keimanan taat kepada syariat, konsekuensi keimanan taat kepada Allah, konsekuensi keimanan tidak mengambil harta yang batil.
Makanya orang beriman tak mau mengambil yang batil, hanya yang halal. Kalau ada orang beriman masih mengambil yang haram, maka ini pertanyaan besar terkait keimanannya. Bahkan perkara subhat pun seorang mukmin tak mau. Karena apa? Khurud min subhatin mustahab. Keluar dari perkara subhat itu disunnahkan, dianjurkan. Apalagi yang jelas haram, mukmin tak akan mengambilnya. Termasuk harta yang batil. Apa yang batil itu? Kalau kita coba buka dalam tafsir Al-Quranul Karim, Abu Fida Ibnu Katsir Asy-Syafi'i menjelaskan, al-batil ayyul mukasib allati hiya ghairu syar'iyyah. Apa yang batil itu? Harta yang diusahakan dengan jalan yang tidak syar'i, jangan jalan yang tidak halal. Ketika apapun harta itu kita peroleh dengan jalan yang tidak syar'i, tidak halal, maka disebut harta batil. Istilah lainnya harta tersebut harta yang haram. Ibu bapak yang berbahagia, mungkin di antara kita banyak memahami haram secara zat. Makanya para ulama menjelaskan haram itu ada dua jenisnya. Harta yang haram terbagi dua. Apa yang pertama? Haram li zatihi, haram karena zatnya. Apa bentuknya? Hurrimat alaikumul maitah, telah diharamkan atas kalian bangkai. Bangkai ini haram karena apa? Zatnya. Wal maitah, waddam, darah, kecuali hati dan limpa. Bangkai kecuali ikan dan belalang. Wahlamun khinzir, daging B2. Semua dari B2 itu Pak, bebong itu haram. Tapi haramnya haram karena zat. Saya yakin kita semua tak ada yang tak tahu. Paham kita semua. Ular haram itu haram karena zat. Khamar haram karena zat. Hurrimatil khamru li zatiha, haramnya khamar karena zatnya. Setetes khamar itu haram, segelas, sebotol, sekes dia tetap haram. Kenapa? Karena zatnya membuat dia haram. Ini haram karena zat, haram li zatihi. Tapi ada haram yang kedua. Ini yang terkadang banyak kita yang mengabaikan. Apa itu? Haram ghairu li zatihi. Secara zat dia halal, tapi secara hukum dia haram. Apa yang pertama? Karena hak adami, milik orang lain. Karena gulul, karena kecurangan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang gulul, yang curang, ya'ti ghalla, akan datang dengan kecurangan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Curang dengan harta orang, hati-hati. Curang dengan milik orang, hati-hati. Hari ini kita merasa jumawa, nanti di hari kiamat akan kita datangkan, pertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka ta'ala. Bahkan Nabi dalam sabdanya mengatakan, man qata'a aradan zuluman, siapa yang mengambil tanah milik orang sibran min sibrin, sejengkal demi sejengkal, tawaqqahullah, akan dibenamkan oleh Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat, an sab'i ardin, sedalam 7 lapis bumi. Sejengkal Pak tanah orang kita ambil, itu dibenamkan oleh Allah besok sedalam 7 lapis bumi. Bagaimana kalau tanah orang sehektar? Bagaimana tanah orang berhektar-hektar? Nauzubillah min zalik, akan dibenamkan. Bahkan dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wailul lil mutaffifin, neraka wil, celaka bagi orang mutaffif. Siapa mutaffif itu? Taffafa yutaffifu taffifan wa mutaffif. Ini maknanya orang yang berlaku curang tapi nyaris tak curang. Curang nyaris tak curang. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Orang yang mutaffif, yang curang nyaris tak curang, kelak ditempatkan di nerakanya Allah, ditempatkan di sijjin. Apa itu sijjin? Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, as-sijjin bermakna suatu tempat di neraka jahanam berkumpulnya jin, ruh jin dan syaitan. Ini orang curang nyaris tak curang, apalagi curangnya nyata, apalagi kompromi berlaku curang. Ini masuk harta gulul, hak orang, maka kelak diambil di hari kiamat. Zatnya halal, tapi secara hukum dia haram. Yang kedua, keharamannya karena akad atau transaksi. Akadnya batil, akadnya fasad dan lain sebagainya. Ini membuat harta itu menjadi haram. Haram bukan karena zat, haram bukan karena punya orang, tapi karena akadnya tidak syar'i, tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Contoh yang banyak terjadi hari ini, misalkan sebagai bahan diskusi kajian ke depannya, misalkan COD, GoFood,
Ini akad-akad yang perlu kita kaji lebih lanjut. Karena ketika harta yang haram karena akad berarti tidak syar'i secara syariat, maka objek akadnya menjadi tidak halal. Bangkai haram karena zatnya, sesuatu yang diperoleh dengan akad yang tak syar'i, maka hukumnya juga haram. Haram bukan karena zatnya, yang dibeli martabak Mesir halal Pak, tapi karena akadnya tidak syar'i, hukum memakan martabak Mesir itu sama dengan memakan sesuatu yang zatnya haram. Ustaz, apa pula sama? Beda. Tidak, beda memang secara zat. Martabak Mesir zatnya halal, tapi martabak Mesir dibeli, dimiliki dengan akad yang tidak syar'i, maka hukum memakan martabak Mesir kalau akadnya tidak syar'i menjadi tidak halal. Maka inilah penting kita bahas materi akad ini, muamalah ini, sehingga harta kita aman dari 3 hal yang haram. Haram karena zat, haram karena milik orang, haram karena akad atau transaksinya. Hadanallahu ya'akum ajma'in. Barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahil hidayah wa taufiq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.